Habis gelap terbitlah gelap. Tulisan di sebuah cover majalah Tempo beberapa waktu lalu yang sangat menggelitik. Walaupun saya belum sempat membacanya semuanya. Tapi dari tulisan itu saya menerka bahwa habis gelap terbitlah gelap mau mengatakan tentang situasi yang tidak baik-baik, tetapi situasi ini tidak pernah menjadi baik karena sebelumnya tidak baik-baik, tetapi kemudian pun tidak baik-baik saja. Habis gelap terbitlah gelap, menggambarkan wajah suram dari kehidupan masyarakat kita, dari kehidupan bangsa kita ini. Kegelapan dalam berbagai bentuknya, seperti yang saya katakan dalam video sebelumnya. Korupsi, tindak kekerasan, tindak diskriminasi, intoleransi, dan sebagainya. Tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir, tetapi justru semakin merajalela. Masyarakat awam seringkali mempertanyakan, dan dalam pertanyaan itu mereka merasa tidak bisa masuk di akal mereka ketika seseorang yang menerima gaji miliaran rupiah setiap bulannya, tetapi tetap melakukan korupsi triliunan rupiah. Logika masyarakat sederhana. Uang sebulan miliaran rupiah tidak mungkinlah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan berlebihan atau sangat berlebihan. Tetapi mengapa pribadi-pribadi tertentu tetap melakukan korupsi hingga triliunan rupiah? Pertanyaannya adalah untuk apa dan untuk siapa uang itu? Itulah logika pertanyaan yang ada di dalam masyarakat awam ketika melihat, mendengar di media-media baik offline maupun online orang-orang yang ditangkap oleh KPK atau kejaksaan karena kasus korupsi. Saat ini saya mau membagi kisah tentang orang kaya di dalam kitab suci. Saya sebagai orang Katolik mendasarkannya dari sabda Allah menurut iman kami. Di kitab suci kami di dalam Injil ada orang kaya yang hartanya begitu banyak. Sebelumnya dia membangun tempat penyimpanan untuk harta kekayaannya itu. Tapi dalam perjalanan harta kekayaannya sangat banyak. Maka dia berpikir bahwa tempat penyimpanan sebelumnya tidaklah cukup untuk menampung harta kekayaannya yang begitu berlimpah. Maka dia merencanakan dan mewujudkan pembangunan untuk tempat penyimpanan harta kekayaannya yang luas sehingga cukuplah untuk menyimpan harta kekayaannya itu. Lalu Tuhan kami Yesus berkata kepadanya, seandainya detik ini jiwamu diambil dari Tuhan, oleh Tuhan, lalu untuk siapa dan untuk apakah harta kekayaan yang kamu miliki itu? Dan Tuhan mengatakan dengan jelas dan tegas kepada orang itu, hai kau orang bodoh. Memang kebodohan ini wajib dipredikatkan atau disematkan kepada orang-orang yang menimbun harta kekayaannya, yang menimbun harta kekayaannya berlimpah. Apalagi mereka yang melakukan korupsi, menumpuk harta kekayaan, miliaran, triliunan. Mereka mesti berpikir, mereka mesti menggunakan nalar mereka. Kalau saat ini jiwa mereka dipanggil Tuhan, untuk apa dan untuk siapakah harta yang bertimbun-timbun itu, yang triliunan rupiah itu? Mereka tidak menikmatinya. Di sini mau mengatakan sebenarnya bahwa
kita hendaklah mempunyai semangat cukup dengan apa yang kita miliki, cukup dengan gaji yang kita miliki. Dan di situ kita menggunakan akal budi kita bagaimana kita mengelola apa yang kita dapat dari pekerjaan kita sesuai dengan kebutuhan yang utama. Sebenarnya mungkin kita sudah tahu itu semua, tetapi memang harta, kekayaan adalah mamon yang nikmat, yang menggoda. Karena dengan itu orang bisa melakukan apa saja. Tetapi celakanya, godaan kemudian ada dalam diri mereka sejalan dengan nafsu serakah yang ada dalam jiwa mereka. Karena itu mulailah berpikir dengan jernih, untuk apa dan untuk siapa harta kekayaan triliunan rupiah yang kalian korupsi itu. Lalu berikutnya juga, harta kekayaan itu tidak bersifat mutlak, absolut untuk dimiliki oleh kita. Harta kekayaan itu bisa menjadi sarana bagi kita untuk berbuat kebaikan. Kebaikan yang bisa kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang bisa kita wujudkan dengan membuat usaha-usaha supaya orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan bisa mendapat pekerjaan dan mendapat nafkah untuk kebutuhan hidup mereka. Apa yang dikatakan ini bukanlah hal yang baru. Mungkin sudah tak terhitung jumlahnya. Banyak orang yang mengatakan soal ini. Tapi yang baik tidak pernah boleh berhenti atau cukup hanya 1-2 kali diserukan. Kita harus menyerukan dan mengingatkan hal ini terus-menerus. Jadilah lilin kecil di tengah-tengah kegelapan.